Selamat Selamat hari Sabtu, teman-teman sekalian. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada hari Sabtu ini. Kita akan meneruskan pertumbuhan kita. Kita sudah belajar bertumbuh melalui pencobaan. Kita sudah belajar untuk bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Nah, satu bagian lagi ini ya. Kita akan belajar bagaimana kita ini juga bisa bertumbuh melalui penderitaan yang kita alami, ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya bagi mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi pada orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Berbahagia kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Kita berdoa dulu ya sebelum kita merenungkan secara singkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu, dan kami akan belajar apa yang Kau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu tentang penderitaan. Tolonglah kami untuk mengerti kebenarannya, dan tuntunlah kami untuk berjalan di dalam tuntunan-Mu menghadapinya. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, penderitaan itu adalah bagian yang menjadi pengalaman hidup semua orang, gitu ya. Jadi dikatakan kalau oleh Petrus itu, saudara-saudara, jangan kamu merasa apa-apa kalau nyala api siksaan datang kepadamu sebagai ujian. Sebab itu bukanlah sesuatu yang istimewa, begitu ya menurut firman Tuhan ya. Semua orang itu menderita. Jadi saudara jangan berpikir cuma orang Kristen yang menderita. Enggak ya, semua orang menderita. Nah, sebagian menderita karena salahnya sendiri. Kita mesti perhatikan ini ya, karena nanti Petrus memberitahukan kita, jangan ada orang menderita karena dia berbuat jahat ya. Jadi kita menderita itu karena salah kita sendiri ya. Itu konsekuensi seringkali daripada kelakuan kita yang tidak baik ya. Tetapi firman Tuhan hari ini juga mengatakan kamu juga bisa menderita karena imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, karena itu betapa kita penting untuk menyadari gitu, tidak selalu penderitaan itu muncul karena kesalahan kita, tetapi karena ada orang yang membenci iman kita. Tetapi dalam hal itulah Tuhan itu tetap berdaulat ya. Ada seorang bernama Kevin L. Jones ya, saya mengutip dari apa yang dikatakannya begitu ya. Dia mengatakan begini, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen mesti menyadari bahwa penderitaan itu membawa kebaikan kepada kita. Ya, kata Kevin L. Jones ini ya. Yang pertama, katanya, penderitaan itu mempersiapkan kita, gitu ya. Mempersiapkan kita. Yaitu
Melalui penderitaan itu sesungguhnya kita itu dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya. Melalui penderitaan kita itu kita diajar untuk kuat, jadi sabar dan sebagainya, ya. Sampai kita nanti pulang ke surga, kata dia, kita akan dibentuk melalui kesukaran-kesukaran itu. Wah, ini menarik, saudara ya. Ada orang bilang begini ya, sesungguhnya kesulitan, penderitaan, sakit hati yang kita alami itu membentuk kita lebih baik daripada pujian-pujian, begitu ya. Yang kedua, katanya penderitaan itu menjadi bukti iman kita, gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita menderita itu sesungguhnya kita itu bersama-sama dengan Kristus. Kristus saja di dunia menderita, masakan kita orang Kristen di dunia itu tidak menderita? Nah gitu loh ya. Jadi tidak usah repot, tidak usah bingung dengan penderitaan. Ya, penderitaan itu seringkali membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh berjalan dalam iman yang betul. Waktu kita jujur, waktu kita melakukan apa yang baik, waktu kita melawan yang jahat, saudara-saudara, kita menderita. Tuhan Yesus ketika datang ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan kasih kepada manusia, dia disalib. Nah, tapi kita mesti memeriksa, begitu ya. Jangan sampai kita menderita karena jahat, ya. Tapi kalau karena Kristus, itu membuktikan iman kita. Kemudian dikatakan lagi, penderitaan itu akan memurnikan kita, memurnikan kita. Dia cerita begini, dia mengatakan begini ya. Seperti emas, kata firman Tuhan itu ya. Emas itu kalau mau dimurnikan dia harus dipanasi, ya, sampai meleleh, gitu ya. Waktu meleleh nanti kotorannya itu akan mengambang ke atas dan bisa diambil, dan emasnya itu akan dimurnikan, dan kemudian emasnya jadi emas yang bagus melewati api itu ya ketika dia dilelehkan. Nah, penderitaan orang Kristen itu menyatakan bahwa kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan semakin murni, semakin mulia. Orang akan semakin melihat kebaikan kita. Dan yang terakhir, kata Kevin L. Jones itu ya, penderitaan itu sesungguhnya menjaga kita, gitu ya, menjaga kita. Bagaimana menjaga kita? Karena melalui penderitaan itu kita ini menyadari betapa lemahnya kita, gitu ya. Lalu kita bersandar pada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita rajin berdoa, gitu kan. Kalau semua baik-baik aja justru kita ini tidak berdoa, gitu kan. Jadi penderitaan kita itu sesungguhnya menjaga kita. Ada sebuah lagu yang bagus ya, judulnya Until Then, itu yang berkata bahwa penderitaan itu membuat saya menyadari bahwa rumah saya bukan di dunia, begitu ya. Penderitaan itu membuat saya itu rindu kepada sorga, gitu ya. Penderitaan itu membuat saya semakin merindukan untuk kembali kepada Tuhan. Semakin buat saya mencintai Tuhan. Nah, begitu ya. Semakin saya tidak lagi peduli dengan banyak hal di dunia ini, tapi saya menanti-nantikan Tuhan. Betul gitu ya. Penderitaan itu bikin kita ini rajin berdoa, begitu. Nah, saudara-saudara, itu yang ditulis. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan bagaimana Petrus itu juga mengatakan pada orang Kristen bahwa semua penderitaan itu akan menimpa kita, saudara-saudara. Ya. Lalu bagaimana kita mesti menyikapinya? Nah, yang pertama katanya, bersukacitalah karena penderitaan itu menyatakan persekutuanmu dengan Kristus dalam penderitaannya, tetapi juga dalam kemuliaannya. Ayat yang ke-13 itu mengatakan hal itu ya. Kalau kamu ikut menderita bersama Kristus, saudara, kamu mesti bersuka cita. Begitu kata Petrus. Saya berharap saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saya tidak tahu bagaimana kita akan menghadapi nanti, saudara-saudara, teman-teman ya, kalian sebagai orang Kristen akan mengalami banyak kesukaran juga, penderitaan juga, tidak enak juga. Misalnya nih, yang contoh paling jelas, saya itu seneng sama orang, orangnya bukan Kristen, saya kadung cinta banget gitu ya. Tetapi bagaimana saya bisa bersatu dengan dia bukan di dalam Kristus? Itu menimbulkan penderitaan. Tetapi kecintaanmu kepada Kristus itu
harus kau pertahankan. Ya, jangan takut menderita. Sebab bersama Dialah kamu akan juga menikmati kemuliaannya. Apa yang kita cintai di dunia ini hanya sementara. Tetapi ya, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menikmati yang mulia, yang abadi itu. Ya, tetaplah mencintai Tuhan. Bersukacitalah kalau karena itu kamu menderita. Percayalah, itu penderitaan sementara saja. Sampai kita menemukan nanti sukacita yang kekal. Begitu ya. Yang kedua, dikatakan berbahagialah. Sebab penderitaan itu menyatakan bahwa Roh Kudus diam di dalam dirimu, sehingga kamu mampu menanggungnya. Saudara-saudara sekalian, itu benar ya. Saudara-saudara, di ayat 14-16 itu dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah itu ada padamu. Ya, kalau ia menderita sebagai orang Kristen, jangan malu. Saudara-saudara, roh di dalam Kristus itu bertentangan dengan roh dunia ini. Ya, karena itu pastilah kita mengalami pertempuran. Ya, hidup orang Kristen itu hidup dalam pertempuran, ya, di mana roh itu yang ada dalam kita itu menuntut kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang mulia, apa yang menjadikan kita itu berkat bagi orang lain. Sementara roh dunia ini mengajar kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Pasti berlawanan. Bahkan di ayat 15 dikatakan begini, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Sebagai orang Kristen, jangan kita sampai menderita karena hal itu ya. Jangan saudara masuk penjara karena kecanduan narkoba misalnya begitu ya, atau mencuri, atau melakukan apa yang salah. Jangan saudara-saudara ya. Itu tidak membuktikan roh Kristus ada padamu. Ya, tapi biarlah kalau kita menderita, itu kita menderita karena kita ini melawan dunia yang jahat. Itu maksudnya ya, yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Berbahagialah kalau kamu mengalami hal itu, begitu ya. Tetapi jangan karena kamu berbuat jahat. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan, tetaplah bersukacita dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena kesetiaan Tuhan akan menjaga jiwamu. Ya, Dia akan menjaga kita dalam penderitaan kita sampai kapan kita harus menderita? Sampai tercapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, seringkali yang sukar dalam penderitaan itu adalah sampai kapan Tuhan, gitu, sampai kapan aku mengalami kesukaran ini. Kata Tuhan, sampai kemuliaanku nyata padamu. Ketika seorang ahli emas itu memurnikan emasnya, dia akan menaruh emas dalam sebuah belanga. Kemudian dia akan menyalakan api yang cukup besar sampai emas itu kemudian mulai meleleh ya. Setelah dia tuh mulai meleleh, pembuat emas itu akan memperhatikan, oh sudah meleleh semua. Dia akan mengecilkan apinya sedikit, ya tidak terlalu panas, dan membiarkan terus. Lalu mulailah kotoran-kotoran dari emas itu naik ke atas, dan dia akan membersihkannya ke samping, diambil terus ya. Sampai kapan? Sampai dia mengaca di belanga itu ya. Waktu dia sudah melihat mukanya dengan jelas di emas cair itu, persis seperti dirinya, seperti cermin, tidak ada lagi kotoran. Barulah dia mematikan apinya. Emas ini sudah murni. Saudara-saudara sekalian, kapan kita berhenti menjalani penderitaan itu? Sampai maksud Tuhan terlaksana dalam hidup kita, sampai engkau menjadi serupa dengan Kristus, sampai dia melihat refleksi dirinya di dalam dirimu. Sebab itu, kalau engkau menderita, serahkanlah kepada Tuhan, tetaplah setia, tetap bertahan, dan Tuhan akan membuat engkau menjadi indah oleh penderitaan itu. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan kiranya di dalam menghadapi pergumulan hidup, penderitaan ini, kita boleh saling mengingatkan teman-teman,
Kiranya Tuhan menolong kita untuk memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama hari ini memulai merenungkan tentang penderitaan. Kiranya apa yang kami renungkan hari ini menolong kami untuk berani menghadapi penderitaan hidup dengan terus memandang Tuhan, dengan terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore teman-teman ya. Jam 5 kita berkumpul di Google Meet dan kita akan membahas ini ya. Saudara-saudara boleh bertanya, pasti banyak pertanyaan. Kita akan membicarakannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.